Seberapa besar kamu mencintai dirimu sendiri? Karena kalau kamu benar-benar memahami nilai dari mencintai diri sendiri, kamu nggak akan mau berteman dengan orang-orang yang tidak baik buatmu. Banyak orang di luar sana hidup dalam kekosongan, tanpa arah, tanpa rasa cinta terhadap diri sendiri. Cinta pada diri sendiri bukan soal popularitas, uang, barang-barang mewah, atau hal-hal dangkal seperti penampilan dan mobil mewah. Itu semua bukan ukuran. Cinta diri adalah soal menyadari nilaimu sendiri. Soal berani bilang, aku nggak perlu ada di lingkungan atau situasi seperti ini, hanya agar aku bisa merasa berharga. Aku mencintai diriku, bahkan jika kamu tidak mencintaiku. Aku percaya pada diriku. Aku tahu nilai diriku. Aku ada di sini karena aku punya tujuan. Tidak ada gunanya punya ilmu, kebijaksanaan, spiritualitas, dan cinta kalau kita tidak bisa mengampuni. Setiap hari, kita ini adalah proyek berjalan, manusia yang terus belajar. Dan orang yang tidak bisa memaafkan adalah orang yang hancur secara psikologis dan emosional. Maafkan orang tuamu, maafkan hubungan yang gagal, maafkan siapapun yang pernah menyakitimu. Dan yang paling penting, maafkan dirimu sendiri. Memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan apa yang terjadi, tapi itu soal menerima kenyataan bahwa, ya, itu memang sudah terjadi, dan sekarang apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Memaafkan itu soal melepaskan harapan bahwa masa lalu bisa berubah. Banyak dari kita berpikir memaafkan berarti menyetujui yang terjadi. Padahal bukan, itu hanya berarti kita berdamai dengan kenyataan. Saat aku benar-benar memahami itu, aku naik ke level berikutnya sebagai manusia. Karena aku berhenti menyimpan dendam. Dan kamu juga harus begitu. Lepaskan semuanya agar masa lalu tidak terus menyanderamu. Hidup itu seperti siklus. Apapun yang kamu alami saat ini, itu tidak datang untuk menetap, itu hanya lewat. Tantangan terbesarnya adalah menyadari bahwa ini semua bagian dari kehidupan. Ini pun akan berlalu. Kamu harus berani melepaskan masa lalu jika ingin meraih masa depan yang kamu impikan. Maafkan yang harus dimaafkan, termasuk dirimu sendiri. Akui bahwa semua pengalaman yang kamu lewati telah membentukmu menjadi seperti sekarang. Mulailah fokus pada pengembangan diri. Akan ada orang yang menyakitimu, kejadian-kejadian yang tidak kamu harapkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu mengelola dirimu dan bangkit. Karena yang terpenting bukan apa yang terjadi, tapi apa yang kamu lakukan setelah itu. Kalau kamu ingin menjalani hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bermakna, kamu harus berani melawan arus. Harus berani menghadapi dirimu sendiri. Tulis seperti apa dirimu yang ideal. Apa yang harus kamu ubah. Karakter atau kebiasaan mana yang jadi penghambat. Apa kekuatanmu? Kadang kita butuh pelatih. Cari orang yang jujur tapi peduli. Yang bisa memberimu masukan, bukan hanya pujian. Kadang kita terlalu sensitif, menganggap kritik sebagai serangan. Tapi kalau kamu mau berkembang, kamu butuh kritik yang membangun. Aku punya teman seperti itu, aku nggak suka omongannya. Tapi aku tahu dia tulus. Dia ngomong apa yang aku butuh dengar, bukan apa yang aku pengen dengar. Dan meskipun itu menyakitkan, aku bersyukur dia cukup sayang padaku, sampai berani mempertaruhkan pertemanan kami demi kejujuran.